Sultan Hotel and Residence Jakarta, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia bekerja sama dengan Transmedia mempersembahkan Debat Cawapres Pilpres 2019. Debat malam ini dipandu oleh moderator Alvito Dinova Gintings dan Putri Ayuning Tias. Selamat malam. Putri, kita tentu berbangga karena kita menjadi bagian aktif dalam proses dan pesta demokrasi. Betul. Dan ini merupakan catatan sejarah baru bagi Republik Indonesia di mana dalam pelaksanaan menuju ke pemilu ada ruang untuk calon wakil presiden berdebat. Ini untuk pertama kalinya. Betul. Mudah-mudahan ini akan menjadi ajang di mana ide dan gagasan dipertukarkan dan yang paling penting mudah-mudahan ini menjadi referensi untuk calon pemilih memutuskan pilihannya di April mendatang. Betul saja, dan pastinya kita semua berharap pada malam hari ini Alvito bahwa akan banyak muncul gagasan dan ide yang tentu saja membangun dan bisa menjadi solusi untuk negeri ini. Maka dari itu malam ini kita akan menyaksikan bagaimana dua kandidat wakil presiden berbicara, saling bertanya, adu argumentasi dalam tema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial dan budaya. Bersama saya Putri Ayuning Tias. Dan saya Alvito Dinova Gintings. Inilah Debat Cawapres Pilpres 2019. Debat calon wakil presiden malam hari ini diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia bekerja sama dengan Transmedia. Sebagai media penyelenggara, kami terikat kode etik penyiaran untuk selalu patuh pada azas keberimbangan dan independensi. Penghormatan dan apresiasi juga kita sampaikan kepada jajaran penyelenggara pemilu atas terselenggaranya debat calon wakil presiden malam hari ini. Untuk itu kami mengundang ke atas pentas Ketua KPU Republik Indonesia Bapak Arief Budiman. Silakan Pak Arief. Terima kasih. Dan selanjutnya kita sambut para kontestan debat malam hari ini. Calon wakil presiden nomor urut 01 Kiai Haji Maruf Amin dan calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno. Selamat datang Bapak, silakan, silakan, silakan bergeser. Mohon tenang. Saya berharap agar kita tertib karena ini baru mulai. Bapak-bapak ada waktunya nanti yel-yel akan disampaikan. Mari terlebih dahulu kita menselebrasi diri kita bersama sebagai sebuah bangsa. Saya undang bapak-bapak yang sudah berdiri tadi, pendukung paslon 01 dan pendukung paslon 02 beserta bapak-bapak dan ibu-ibu undangan berdiri bersama, kita merayakan kebangsaan kita dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu Indo
Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, hadirin kami persilakan duduk kembali. Terima kasih. Kami juga persilakan Bapak Sandiaga Uno, Bapak Ma'ruf Amin menempati posisinya kembali. Silakan. Pak Arief mohon di sini dulu, Pak. Iya. Pak Arief di sini sebentar karena selanjutnya kita akan ikuti bersama sambutan dari Ketua KPU Republik Indonesia, Bapak Arief Budiman. Kami persilakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. 30 hari lagi seluruh rakyat Indonesia akan merayakan pesta demokrasi, melaksanakan pemilihan umum 2019 secara serentak. Kita akan memilih presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Memilih pemimpin yang akan memimpin kita untuk 5 tahun mendatang. Menyambut agenda besar bangsa ini sebagai penyelenggara pemilu, kami yang bertugas di seluruh wilayah Indonesia dan di luar negeri telah bersumpah dan berjanji untuk menjalankan tugas mulia ini secara transparan, profesional, berintegritas, dan adil seadil-adilnya, baik dalam pikiran, ucapan, dan perbuatan untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas. Saat ini, para calon wakil presiden yang telah berada di depan Bapak Ibu sekalian, di depan para pemirsa sekalian, adalah sosok penting yang memiliki komitmen untuk berdedikasi dan memberikan pengabdian terbaiknya bagi bangsa yang besar ini. Untuk pertama kalinya, keduanya secara langsung akan berdebat dan bertukar gagasan dalam melihat Indonesia ke depan, dalam bidang kesehatan, ketenaga kerjaan, pendidikan, dan kehidupan sosial dan budaya. Dalam 2 jam ke depan, kita berikan ruang seluas-luasnya bagi para calon wakil presiden untuk memaparkan visi, misi, dan program mereka. KPU berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara debat ini dengan lancar dan sukses. Dan bagi seluruh pemilih, saya ucapkan selamat menyaksikan, mengikuti, memahami, dan menjadikan debat malam ini sebagai referensi Anda untuk menentukan pilihan pada hari Rabu tanggal 17 April nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua KPU. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat terlaksana karena itu seperti doa ya. Betul. Harapannya baik-baik semua. Dan baiklah, sebelum kita memulai debat, ada baiknya kita dudukan terlebih dahulu aturan-aturan yang penting kita sepakati bersama sehingga debat kali ini benar-benar produktif dan bermanfaat buat kita semua. Ini adalah tata tertib untuk para peserta dan juga bagi Anda, para penonton yang ada di ruangan ini. Kita saksikan bersama.
Tata tertib debat Cawapres Pilpres 2019 untuk calon wakil presiden. Debat terbuka dengan tema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial dan budaya dipandu moderator yang dipilih KPU. Pertanyaan kandidat dibatasi seputar visi misi yang berkaitan tema debat Cawapres dan tidak menyerang personal. Kandidat diberikan waktu berbicara dan tidak diperkenankan memotong pemaparan kandidat lain. Waktu dimulai saat kandidat mulai bicara. Moderator akan menghentikan pemaparan kandidat ketika waktu telah habis. Kandidat diperkenankan membawa alat tulis, catatan, dan data yang diperlukan. Kandidat dilarang membawa atribut apapun yang memprovokasi kandidat lain maupun pendukung. Tata tertib debat Cawapres Pilpres 2019 untuk pendukung. Dilarang melontarkan yel atau teriakan selama debat berlangsung. Dilarang memprovokasi kandidat yang berdebat maupun pendukung kandidat lain. Dilarang membawa benda-benda berbahaya. Tim kampanye bertanggung jawab terhadap ketertiban pendukung. Panitia berhak memperingatkan dan mengambil tindakan kepada pendukung yang tidak mematuhi tata tertib. Segala bentuk protes dan keberatan hanya dapat disampaikan melalui komite damai yang dibentuk KPU. Baik, itu dia tadi tata tertibnya. Kami harap semuanya bisa sama-sama mendukung agar acara ini berlangsung dengan lancar hingga selesai. Dan kita sekarang memasuki inti acara debat Cawapres Pilpres 2019 akan dimulai dengan penyampaian visi misi para kandidat sesuai dengan kesepakatan masing-masing tim sukses. Calon Wakil Presiden nomor urut 01 mendapat giliran pertama menyampaikan visi misinya. Kami persilakan kepada Bapak Ma'ruf Amin. Waktunya 4 menit dimulai sejak Bapak berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, sebangsa dan setanah air, visi kami adalah Indonesia maju. Kuncinya ada pada manusia, manusia Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia. Jokowi JK telah melakukan banyak hal, tetapi kerja belum selesai. Karena itu kami, Jokowi Ma'ruf, akan melanjutkan ikhtiar itu untuk membangun dan melindungi segenap bangsa Indonesia, untuk menjadikan kehidupan mereka lebih sejahtera dan lebih maslahat, sesuai dengan prinsip tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Pemimpin harus membangun kemaslahatan untuk teruskan. Di bidang pendidikan, beasiswa akan kita teruskan dan akan kita tingkatkan sampai ke tingkat kuliah. Oleh karena itu, kepada anak-anakku semua, saya nyatakan, kalian jangan takut untuk bermimpi, jangan takut untuk bercita-cita. Orang tua tidak perlu khawatir akan masa depan anaknya. La takhzan, la takhaf, wa la takhzan. Kalian jangan takut dan jangan sedih, karena sekarang negara telah hadir dan negara akan terus hadir membantu kalian. Kami juga bertekad untuk memperbesar manfaat dan maslahat program yang telah ada sekarang ini. Karena itu kami akan mengeluarkan 3 kartu. Kartu KIP kuliah, kartu sembako murah, kartu prakerja. Ini kartu yang akan kami keluarkan itu.
Untuk apa kartu ini? Supaya anak-anak miskin bisa kuliah, supaya ibu-ibu bisa berbelanja dengan murah, supaya mudah untuk mendapatkan kerja. Kenapa? Karena pemerintah telah menyediakan tempat latihan dan tempat kursus secara gratis. Bangsa kami juga harus dibangun dengan yang akhlak mulia sesuai dengan hadis Nabi, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Saya hanya diutus untuk menyempurnakan budi pekerti. Oleh karena itu, pada yang terakhir kami Jokowi Ma'ruf siap untuk mengemban amanah untuk memimpin bangsa ini menuju Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ma'ruf Amin. Waktunya pas. Terima kasih. Lanjut ya. Oke, saya berikan kesempatan kepada calon wakil presiden nomor 02 untuk menyampaikan visi misinya. Sama Pak, 4 menit ketika Anda mulai berbicara. Sebentar. Baik. Mohon tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara sebangsa setanah air dimanapun berada. Yang saya banggakan, saya muliakan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Abah selamat ulang tahun ke-76. Semoga Abah tetap sehat walafiat mengemban tugas negara. Saya syukur alhamdulillah bahwa diberi kesempatan kesehatan berkunjung di 1.500 kunjungan masyarakat dalam hampir 7 bulan terakhir. Kami mendengar keluhan, masukan, harapan. Prabowo Sandi melihat masa depan Indonesia cerah jika kita fokus kepada hadirkan solusi bagi masyarakat. Masyarakat menginginkan lapangan kerja yang terbuka. Anak-anak muda menginginkan peluang usaha. Ibu-ibu, emak-emak menginginkan harga-harga bahan pokok yang terjangkau, biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan biaya listrik yang lebih murah. Oleh karena itu, Prabowo Sandi memiliki solusi di bidang pendidikan 2 yang utama. Pertama, pendidikan tuntas berkualitas. Meningkatkan kualitas pendidikan adalah kualitas guru, kesejahteraan guru, terutama guru honorer. Kita akan tingkatkan kesejahteraan dan pastikan status guru. Kurikulum kita perbaiki agar memiliki fokus pada pembangunan karakter dan akhlakul karimah. Kita juga pastikan bahwa sistem ujian nasional dihentikan, diganti dengan penelusuran minat dan bakat. Kami juga memiliki konsep sekolah link and match, di mana kita hadirkan penyedia lapangan kerja dan pencipta lapangan kerja tersambung dengan sistem pendidikan. Pada kesehatan saya teringat kisah Ibu Lis di Sragen, di mana pengobatannya harus di stop karena BPJS tidak lagi mengcover. Di bawah Prabowo Sandi kami pastikan dalam 200 hari pertama akar permasalahan BPJS dan JKN kita selesaikan. Kita pastikan defisit ditutup dengan penghitungan melibatkan putra-putri terbaik bangsa. Tenaga kesehatan harus dibayar tepat waktu, obat harus dibayar tepat waktu, tidak boleh ada antrian panjang. Dan kami akan memulai program promotif preventif 22 menit per hari berolahraga. Kita ingin masyarakat badannya sehat dan jiwanya juga sehat. Di bidang ketenaga kerjaan, saya ini pengangguran dulu. Saya yakin bahwa masa depan anak muda kita bisa kita berikan kesempatan untuk lapangan kerja kalau kita fokus pada 2 program utama kita, yaitu OKOC yang akan kita angkat ke level nasional. Kita akan berikan kesempatan membuka 2 juta wirausaha baru. Dan juga program rumah siap kerja untuk anak muda, one stop service, pelayanan terpadu untuk para anak-anak muda mendapatkan pekerjaan sampai tingkat pedesaan.
Di bidang sosial, kemiskinan akan kita bidik dengan program yang tepat melalui basis data terpadu. Dan kebudayaan kebinekaan kita haruslah kita jaga. Kita pastikan toleransi dan yang dimiliki bangsa ini menjadi salah satu fokus utama kita. Dan kebudayaan kita memiliki banyak sekali aspek industri kreatif yang bisa kita angkat. Banyak sekali lapangan pekerjaan yang akan kita ciptakan di era Prabowo Sandi karena kita fokus untuk apa yang diinginkan oleh masyarakat. Terima kasih. Terima kasih Bapak Sandiaga Uno. Ya, kita sudah baik. Tenang dulu, masih banyak kesempatan untuk Masih ada waktu. Betul, masih ada waktu. Dan kita tadi sudah melihat visi misi itu